Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu bab 3 garis singgung lingkaran ya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sifat garis singgung lingkaran ya. Untuk yang pertama itu garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik ya. Jadi jadi misalkan saya punya sebuah lingkaran ya dengan titik pusat O ya, jadi pusatnya O. Nah, misalkan ini ada titik di luar lingkaran itu titik C. Nah, kemudian saya menarik garis dari titik dari titik H dan menyinggung ke lingkarannya. Nah, kemudian saya juga tarik garis dari titik O ke busur lingkaran yaitu dan bertemu dengan garis yang saya tarik dari titik H. Nah, ini itu namanya titik singgung ya, dan garis H yang bersinggungan dengan lingkaran itu namanya garis singgung ya. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari yang ditarik melalui titik singgung. Nah, jadi garis singgung dengan jari-jari ini itu pasti membentuk sudut 90 derajat atau dengan kata lain tegak lurus ya. Nih. Nah, untuk selanjutnya itu menghitung panjang garis singgung lingkaran. Nah, kita lihat pada gambar di LKS ya. Jadi antara hubungan garis singgung jari-jari ya yang membentuk sudut 90 derajat, kemudian ketika ditarik lagi garis dari titik T atau titik yang berada di luar lingkaran menuju titik pusat lingkaran, nah ini itu akan membentuk suatu bangun yaitu segitiga ya. Jadi dengan seperti itu kita dapat mencari garis singgung lingkarannya itu dengan menggunakan dalil Pitagoras ya. Jadi titik pusat ke titik luar lingkarannya itu sebagai sisi miringnya ya. Jadi TO sama dengan TA ditambah AO, atau karena yang dicarinya itu TA, jadi TA kuadrat sama dengan OT kuadrat dikurangi OA kuadrat ya. Itu untuk mencari garis singgung ya. Itu sama halnya dengan bangun TOB ya. Jadi ketika kita disuruh mencari berapa garis singgung lingkaran TB, kita bisa mencarinya dengan cara TB kuadrat sama dengan TO kuadrat dikurangi OB kuadrat ya. Itu. Jadi misalkan di sini ada contoh ya. Ini contohnya. Jika jari-jari lingkaran 8 cm ya, jadi jari-jari lingkaran itu berarti oki ya. Dan jarak pusat lingkaran ke titik yang berada di luar lingkaran itu 17 cm ya, berarti OP. Tentukan panjang garis singgung lingkaran PQ ya. Nah, berarti karena OP ini kan sisi miringnya ya, dan garis PQ dan garis OQ yang merupakan jari-jari itu membentuk sudut 90 derajat ya, berarti cara mencarinya itu PQ. Nah, ini itu sebenarnya ini. Jadi PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi OQ kuadrat. Nah, jadi PQ sama dengan akar OP kuadrat dikurangi OQ kuadrat ya. Karena ini akar berarti kalau ke sini pindah luas jadi karena ini kuadrat jadi pindah luas jadi akar ya. Nah, setelah seperti ini ya, kita tinggal masukin saja angkanya. Jadi OP kan 17 ya, OP-nya 17. Jadi OP-nya 17 dikurangi jari-jarinya itu berarti OP ya. OQ 8 cm ya. Berarti 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 289 dikurangi 64 sama dengan akar 225. Dan hasilnya 15 cm. Jadi panjang garis singgung lingkarannya itu berarti 15 cm. Nah, itu cara mencari garis singgung lingkaran ya. Nah, untuk selanjutnya itu garis singgung persekutuan luar ya. Jadi maksudnya garis singgung persekutuan luar itu jadi ada suatu garis singgung yang menyinggung dua lingkaran ya, dan menyinggungnya itu di bagian luar ya. Jadi kalau dari gambar sini berarti garis singgungnya itu EF dengan CD ya. Nah, untuk garis A ke B ini itu garis jarak antara titik pusat. Nah, untuk R1 itu lingkaran jari-jari lingkaran yang pertama, dan untuk R2 itu jari-jari untuk lingkaran yang kedua ya. Nah, untuk mencari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut, caranya yaitu
akar S kuadrat dikurangi dalam kurung R1 dikurangi R2 dikuadratkan ya. S-nya itu jarak pusat lingkaran, dikuadratkan, dikurangi. Nah, jari-jari satu atau jari-jari yang lebih besar dikurangi dengan jari-jari yang lebih kecil, kemudian dikuadratkan. Nah, itu untuk cara mencari garis singgung persekutuan luar. Nah, untuk contoh soal, diketahui panjang jari-jari lingkaran M dan N berturut-turut adalah 6 cm dan 2 cm. Nah, berarti ini itu ada dua lingkaran ya, yang satu itu jari-jarinya 6 cm dan yang kedua itu 2 cm. Kemudian diketahui juga panjang titik pusat antara M dan N itu 5 cm ya. Berarti untuk yang pertama itu atau yang A itu kita disuruh menggambar keadaannya seperti apa ya. Jadi ini gambarnya. Jadi ini itu untuk lingkaran yang titik pusatnya M dan satu lagi titik pusatnya yang N ya. Jadi jarak kedua pusatnya itu 5 cm, kemudian jarak yang satunya itu 6 cm ya, berarti ini R1, dan yang satunya lagi itu 2 cm ya, berarti ini yang R2 ya. Berarti kemudian yang ke B, tentukan panjang garis singgung lingkaran persekutuan luarnya. Nah, berarti kita ingat lagi rumusnya tadi. Jadi untuk mencari garis singgung lingkaran itu berarti S kuadrat ya. Ini itu berarti kan S kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kemudian dikuadratkan ya. Berarti karena S-nya itu 5 cm ya. Berarti 5 kali 5 25 dikurangi 6 dikurangi 2 berarti 4 dikuadratkan berarti 16 ya. 25 dikurangi 16 sama dengan akar 9 ya. Kemudian akar 9 hasilnya itu 3 cm. Nah, berarti panjang P ke Q itu 3 cm. Nah, untuk yang selanjutnya itu garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalian bisa lihat, nah untuk garis singgung persekutuan dalam itu maksudnya jadi dari lingkaran satu ke lingkaran yang lainnya itu ketika ditarik dua garis singgung lingkaran dalamnya itu membentuk simbol X ya. Ini. Jadi antara garis EF dan CD itu membentuk simbol X. Nah, ini itu ciri-ciri garis singgung persekutuan dalam ya. Jadi untuk mencari garis singgung persekutuan dalamnya yaitu S kuadrat dikurangi. Nah, bedanya di sini. Jadi untuk ketika persekutuan dalam itu R1 sama R2-nya itu ditambah ya. Beda dengan garis persekutuan luar yaitu dikurangi ya. Jadi untuk garis singgung persekutuan dalam itu berarti S kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran yang besar ditambah jari-jari lingkaran yang kecil kemudian dikuadratkan ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal ya. Pada gambar di samping jarak dua pusat lingkaran 20 cm berarti jarak AB ya 20 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran A ya berarti panjang AC 10 cm dan panjang jari-jari lingkaran B ya berarti BD adalah 6 cm. Berapakah panjang garis singgung persekutuan dalamnya? Nah, kita lihat berarti yang dicari itu CD ya. Ini adalah garis singgung persekutuan dalamnya ya. Nah, berarti untuk mencari CD S kuadrat, ini S kuadrat dikurangi R1 AC berarti R1 ditambah R2 nya itu BD ya. Nah, S nya itu kan tadi 20 berarti 20 kuadrat dikurangi R1 nya 10 ya, dan R2 nya itu atau panjang BD nya itu 6. Nah, berarti 20 kuadrat dikurangi 10 ditambah 6 kemudian dikuadratkan berarti 20 kuadrat sama dengan 400 ya, dikurangi 10 ditambah 6, 16 dikuadratkan 256. Nah, 400 dikurangi 256 sama dengan 144. Nah, akar 144 adalah 12. Nah, jadi garis singgung persekutuan dalamnya itu adalah 12 cm. Nah, untuk selanjutnya itu yang D, panjang sabuk lilitan minimal ya. Jadi maksudnya itu masuk sabuk lilitan minimal itu jadi misalkan ada buah lingkaran ya, jadi ini itu kita ikat dengan satu tali ya yang menyatukan kedua lingkaran tersebut. Nah, panjang tali yang diperlukan untuk mengikat dua lingkaran tersebut disebut sabuk lilitan minimal ya yang diperlukan ya. Jadi kalian bisa lihat ya guys, jadi perhatikan pada gambar di samping ya. Panjang lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran yang bersinggungan sebagai berikut. Jadi untuk mencari panjang tali yang digunakan untuk melilit kedua lingkaran tersebut adalah panjang lilitan sama dengan busur SR ya. Jadi busur SR yang ini ditambah panjang RQ
RQ ini itu panjangnya itu terbentuk dari dua jari-jari ya. Jadi jari-jari lingkaran yang satu atau yang atas ditambah jari-jari lingkaran yang bawah ya. Karena jari-jarinya sama berarti 2R ya. Ditambah busur kipe yang lingkaran yang bawah, terus ditambah panjang PS ya. Tuh. Kemudian sama dengan ini kan setengah ya. Karena busur SR itu terbentuk dari setengah lingkaran, berarti kita mencarinya itu menggunakan rumus keliling lingkaran ya. Berarti karena ini setengahnya, berarti setengah dikali keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran kan 2VR ya, ditambah 2R ya. 2R ini itu kan RQ ya, ditambah setengah keliling PQ ya, berarti setengah dikali 2VR ditambah PS ya, berarti PS ini kan sama dengan RQ ya, berarti 2R ya. Kemudian sama dengan, nah jika kalian bingung melihat di LKS, saya akan menjabarkannya di sini ya, di whiteboard. Itu kan setengah dikali 2VR ditambah 2R ditambah setengah dikali 2VR ditambah 2R ya. Berarti sama dengan, nah kita kalikan dulu ya, berarti setengah dikali 2VR berarti kan 2VR per 2. Nah kita dekatkan yang sejenis, berarti ini kan operasikan yang ini dulu, yang perkaliannya dulu. Nah berarti ditambah ya, ditambah 2VR per 2 ya, terus ditambah 2R ditambah ya, tambah 2R. Nah ketika sudah seperti ini, kita operasikan dulu yang sejenis ya, karena ini 2 berarti kita sederhanakan ya, berarti tinggal VR ditambah VR ditambah 2R ditambah 2R berarti 4R. Ingat-ingat lagi materi aljabar ya. Terus sama dengan, karena ini kan satu, ini satu ya, berarti 2VR ditambah 4R. Nah setelah seperti ini kita gunakan sifat operasi bilangan ya, berarti 2R dalam kurung V ditambah 2 ya. Untuk mencari panjang sabuk lilitan minimal dengan dua lingkaran bisa menggunakan rumus 2R dikali V ditambah 2 ya. Ini itu untuk lingkarannya yang 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari panjang sabuk lilitan dengan 3 lingkaran ya. Nah, kalian lihat gambar di samping ya. Panjang lilitan minimal yang menghubungkan 3 lingkaran yang bersinggungan sebagai berikut ya. Jadi untuk mencari panjang lilitannya yaitu busur FK ditambah panjang KJ ditambah busur JI ditambah IH ditambah busur HG ditambah panjang GF ya. Nah untuk busur FK kan ini sepertiga keliling lingkaran ya, berarti ya. Jadi ini saya singkat ya, panjang lilitan ya sama dengan busur FK ditambah KJ ditambah busur JI ditambah IH ditambah busur HG ditambah GF ya. Nah untuk busur FK kan ini kan sepertiga dari keliling lingkaran ya, berarti 1/3 dikali rumus keliling lingkaran kan 2VR ya, berarti ditambah KJ kan berarti 2R ya, ditambah busur JI juga sama 1/3 dari keliling lingkaran ya, berarti 2VR ditambah IH juga 2R ditambah 1/3 2VR ditambah 2R. Nah setelah seperti ini kita operasikan dulu yang perkalian ya. Ini. Jadi ini itu maksudnya kali ya. Kemudian kita operasikan, berarti 1/3 dikali 2VR berarti 2/3 VR ya, ditambah 2R ditambah
2 dikali 1 ya, 2/3 VR ditambah 2R ditambah 2/3 VR ditambah 2R. Nah, kita dekatkan dulu yang sejenis ya, berarti 2/3 VR ditambah 2/3 VR ditambah 2/3 VR, kemudian ditambah 2R ditambah 2R ditambah 2R. Nah, karena ini sudah sejenis ya, berarti kita operasikan yang sejenis. Ini kita lihat pecahannya ya, ini kan penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita operasikan ya, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 berarti 6/3 VR ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 berarti 6R, berarti sama dengan 6 dibagi 3 berarti 2 VR plus 6R. Nah, setelah ini kita gunakan sifat operasi pada matematika ya, atau sifat operasi pada bilangan, berarti 2R kali V ditambah 3 ya. Nah, ketika ini dikalikan itu sama dengan ini ya, berarti 2R kali V 2VR terus 2R ditambah 3 berarti 6R ya. Nah, ini itu untuk mencari panjang lilitan dengan 3 lingkaran ya. Nah, dari rumusan ini kita itu menemukan bahwa untuk mencari panjang lilitan dengan jumlah lingkaran tertentu berarti ya kita lihat dari sini ya, karena 2 VR ya, berarti intinya 2 dikali V dikali R ya, berarti misalkan 2 nya itu saya kalikan dengan R, berarti kan ketika 2 dikali R berarti ini kan hasilnya itu kan diameter ya, berarti bisa disebut V dikali D ya, karena 2R kan berarti R ditambah R ya, berarti itu kan menjadi diameter ya, berarti saya tulis V kali D itu ditambah, nah ini kan 6R ya, berarti 6R ini itu kan ketika dibuat diameter berarti menjadi diameternya itu kan ada 3 ya, berarti 3D ya, karena terbentuk dari 3 lingkaran, sehingga untuk mencari panjang lilitan dengan jumlah lingkaran tertentu berarti kita menemukan rumus bahwa V kali D ditambah N D ya, ini itu jumlah lingkaran yang akan kita ikat ya. Jadi misalkan lingkarannya 5 berarti 5 dikali diameternya berapa ya, seperti itu. Dengan ininya 6 berarti 6 dikali diameternya itu berapa.